Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia offering F12 akan menyampaikan materi tentang etika penulisan, penelitian, dan publikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Aulia Widya Kirana, Laras Arumningrat, dan Sri Wahyuningsi Hamar. Pokok bahasan dari materi kali ini yaitu 1. Etika penulisan, 2. Etika penelitian, 3. Etika publikasi, dan yang terakhir, hak cipta. Bahasan pertama yakni etika penulisan. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta mengenai hak dan kewajiban. Sedangkan etika penulisan adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh penulis mengenai baik buruknya cara penulisan. Tujuan dari etika penulisan ini yaitu 1. Menjamin keakuratan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. 3. Melindungi dari pemalsuan dan kerusakan. 4. Menjaga reputasi ilmuwan. Dan 5. Menegakkan etika moral dalam berperilaku. Selanjutnya, etika yang berlaku dalam penulisan yaitu karya orisinil, menjaga kebenaran dan manfaat dari informasi yang telah disebarkan, menulis secara cermat, teliti, dan tepat, bertanggung jawab terhadap tulisan yang telah dibuat, mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak yang memberi bantuan, menggunakan bahasa yang baik, menerima saran perbaikan, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Penerapan etika penulisan mengikat pada semua jenis dokumen karya ilmiah, baik yang telah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan. Selanjutnya ialah etika penelitian. Laporan penelitian ialah paparan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian. Laporan penelitian berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap dari suatu proses dan hasil pemecahan masalah melalui penelitian. Isi laporan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian-bagian laporan penelitian. Isi bagian awal. Unsur-unsur bagian awal pada laporan penelitian pada dasarnya sama dengan bagian awal pada penulisan tugas, skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu ucapan terima kasih, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Pembedanya pada penulisan laporan penelitian tidak ada logo dan lembar persetujuan pembimbing. Unsur-unsur lain yang membedakan isi bagian awal laporan penelitian dengan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, halaman sampul, halaman judul, dan juga abstrak. Yang kedua ialah halaman sampul. Halaman sampul pada laporan penelitian berisi judul, nama peneliti lengkap dengan gelarnya, lambang Universitas Negeri Malang, diikuti dengan tulisan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri Malang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diikuti dengan tahun penulisan laporan. Yang ketiga, halaman judul. Isi dan format halaman judul pada laporan penelitian sama dengan halaman sampul. Yang keempat, abstrak. Abstrak berisi laporan penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, simpulan, dan saran. Teks abstrak diketik dengan spasi tunggal dan panjangnya maksimal 2 halaman, ukuran A4. Di akhir penulisan abstrak dicantumkan kata kunci antara 3 sampai 5 kata. Yang kelima adalah isi bagian inti. Pada dasarnya, unsur bagian inti laporan penelitian sama dengan isi bagian inti tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun contoh untuk isi bagian inti terdapat pada gambar.
Yang keenam ialah isi bagian akhir. Bagian akhir laporan penelitian berisi daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Perujukan adalah cara menuliskan sumber kutipan. Perujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir penulis, tahun terbit, dan nomor halaman, apabila diperlukan di antara tanda kurung. Nama akhir adalah kata terakhir dari nama penulis, tanpa memerhatikan asal kata terakhir tersebut. Tahun terbit buku diambil dari tahun edisi terakhir karena berisi informasi terakhir, bukan tahun cetakan terakhir karena buku cetakan terakhir tidak berisi informasi terakhir. Lampiran hanya berisi dokumen penting yang secara langsung perlu disertakan dalam tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi, misalnya ringkasan, analisis data penelitian dan salinan atau fotokopi surat izin penelitian. Dokumen lain yang berupa data mentah misalnya tidak perlu disertakan dalam lampiran tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran diberi nomor urut lampiran dengan menggunakan angka Arab. Pencantuman nomor lampiran dalam tubuh tulisan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus sesuai dengan urutan penyajian dalam teks. Nomor lampiran merupakan kelanjutan dari nomor urut lampiran dalam tubuh tulisan sebelumnya. Materi yang ketiga adalah etika publikasi. Dalam etika publikasi terdapat pelanggaran-pelanggaran etika publikasi. Pelanggaran yang pertama adalah plagiarisme. Plagiasi telah diatur dalam Pasal 1 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010. Plagiarisme merupakan tindakan mengambil kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan penghargaan dalam bentuk sitasi yang cukup. Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan plagiat disebut sebagai plagiator. Klasifikasi mengenai plagiarisme dapat dibuat tergantung dari berbagai aspek pandang, yaitu yang pertama adalah dari segi substansi yang dicuri, yang kedua dari segi kesengajaan, yang ketiga dari segi volume atau proporsi, dan yang keempat adalah dari segi pola pencurian seperti demi kata maupun dapat diseling dari berbagai sumber dengan kata-kata sendiri. Terdapat upaya-upaya untuk menghindari plagiarisme yang dapat dilakukan dengan yang pertama adalah menulis referensi setiap informasi yang bukan hasil riset pribadi atau pengetahuan yang sudah umum. Yang kedua, menggunakan tanda kutip saat menggunakan kata-kata penulis. Yang ketiga, menambahkan identitas di awal kalimat yang dikutip, parafrase atau disimpulkan. Yang keempat, menuliskan referensi dalam tanda kurung pada akhir kalimat kutipan. Dan yang terakhir adalah berlatih menggunakan kata-kata dan ide. Pelanggaran yang kedua adalah research fraud. Research fraud ini dibagi menjadi dua, yaitu fabrikasi dan falsifikasi data. Fabrikasi ini merupakan membuat data yang sebenarnya tidak ada atau lebih, atau membuat data fiktif atau mempabrik data. Lalu, falsifikasi data merupakan mengubah data sesuai dengan keinginan agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Pelanggaran yang ketiga adalah memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam suatu karya, karena kita tidak tahu data tersebut valid atau tidak, dan karya tersebut tidak boleh mengikuti data hasil penelitian seseorang, karena pada dasarnya karya tersebut adalah hasil penelitian dari penulis terhadap suatu masalah atau teori yang ingin dibahas. Pelanggaran yang keempat adalah salami selising. Salami selising merupakan penggunaan data secara berulang pada dua artikel. Pelanggaran yang kelima adalah pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih.
Pelanggaran yang keenam adalah publikasi ganda. Publikasi ganda adalah mempublikasikan suatu karya atau tulisan yang sama di berbagai tempat. Lalu, pelanggaran yang ketujuh adalah konflik kepentingan. Selanjutnya adalah mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Hak cipta ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19/2002 yang mencakup 3 bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.